Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina bil hajji wal umrah man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Arafah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam maupun kenikmatan ihsan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada dua kenikmatan yang sering kita rasakan, tapi sering juga kita melupakan. Pertama adalah kenikmatan kesehatan, yang kedua adalah kenikmatan kesempatan. Dengan berbagai macam kenikmatan dan syukur alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban dan syariat ajaran agama kita, yakni menuntaskan prosesi ibadah haji, melaksanakan wukuf di Arafah. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa disempurnakan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin sidang wukuf Arafah rahimakumullah. Hubungannya dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tes 1, 2. Hadirin sidang wukuf Arafah rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat khususnya pada khatib pribadi
Umumnya pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dua jaminan kepada kita. Jaminan yang pertama, Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita. Apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun problem yang kita hadapi, Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita dengan catatan ada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang tidak diduga sama sekali. Rezeki ditafsirkan oleh para ulama bukan saja identik dengan materi, bukan saja tidak identik dengan harta, tapi rezeki juga melekat pada diri kita pada bentuk yang lain. Kesehatan adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan menunaikan ibadah haji adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang rahimakumullah. Dalam firman yang lain Allah juga mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja satu negeri, satu daerah, satu wilayah, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, konsisten dengan iman dan takwanya kepada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkan keberkahan dari bumi. Keberkahan ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang kedua adalah ziyadatul manfaah, bertambahnya kemanfaatan. Kalau kita iman dan takwa kepada Allah, apapun yang turun dari langit, entah panasnya matahari di Arafah, teriknya matahari di Arafah ini, kalau kita respon dengan iman dan takwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menambah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Begitupun apa yang tumbuh dari muka bumi ini, kalau direspon dengan iman dan takwa kepada Allah, seperti halnya kita berjalan, sesuatu yang kita makan dan kita minum, maka pasti akan menambah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Hadirin sidang hukum Arafah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah dalam berbagai macam kesempatan, apalagi kesempatan dalam wukuf di Arafah ini, kita seringkali berdoa kepada Allah. Bahkan dalam putaran tawaf kita sering berdoa antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, sebagian hamba-hamba, sebagian manusia, sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa bermunajat kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hindari kami dari bahaya api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada kita bahwa di ujung ayat itu Allah mengingatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sesungguhnya apapun yang kita peroleh di dunia ini, apalagi nanti yang kita peroleh di akhirat, adalah bergantung kepada amal perbuatan kita, tergantung pada sepak terjang kita di alam dunia ini. Hadirin sidang hukum rahimakumullah. Para ulama mengingatkan kepada kita menafsirkan ayat ini
bahwa dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ada beberapa cara yang mesti harus kita lakukan. Ada beberapa pendekatan yang mesti harus kita dawamkan. Ada beberapa kerjaan yang mesti kita biasakan. Apa 5 hal itu? Apa kunci kebahagiaan dunia dan akhirat? Para ulama mengingatkan kepada kita yang pertama, kunci memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana doa-doa yang terus kita panjatkan, terlebih lagi doa kita di Arafah ini. Yang pertama adalah zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah kunci utama, kunci pertama kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sedang wukuf Arafah rahimakumullah. Wukuf di Arafah mengingatkan kepada kita akan kesadaran spiritual kita, akan kesadaran ruhani kita, bahwa kita adalah sebagai hamba Allah, bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang itu terjadi kecuali atas dasar takdir Allah. Wukuf di Arafah ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Bahkan ulama mengingatkan kepada kita ketika wukuf di Arafah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhan. Allahu Akbar. Hadirin sedang wukuf Arafah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita banyak bentuk zikir kita kepada Allah yang bisa kita lakukan, baik zikir dengan lidah kita, zikir dengan hati dan pikiran kita, zikir dengan seluruh anggota badan kita, zikir dengan lisan kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita ada satu kalimat yang mudah sekali diucapkan, tapi amat sangat berat nanti timbangannya di yaumul hisab. Apa kalimat itu? Pertama adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat inilah yang kita ucapkan ketika kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrifah. Ketika kita mendekati Ka'bah, kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang lain Rasulullah juga mengingatkan kepada kita 2 kalimat yang amat sangat ringan diucapkan, yang di kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allahu akbar. Hadirin sidang wukuf Arafah rahimakumullah. Yang kedua, kunci utama agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat adalah bagaimana kita zikir, mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadirin sedang wukuf Arafah. Wukuf dan Arafah ini mengingatkan kepada kita kesadaran spiritual. Bagaimana yang perlu kita ingat-ingat adalah dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Allah dalam hadis qudsinya mengingatkan kepada kita, siapapun hamba Allah, siapapun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingat-ingat dosa dan kesalahan ketika wukuf di Arafah, lalu ada kesadaran spiritual yang bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Berapapun beratnya dosa kita, pasti Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mengingatkan dalam hadis, wahai malaikat, ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat saksikan olehmu bahwa siapapun hambaku yang wukuf di Arafah saat ini, siapapun hambaku yang mohon ampun kepada Allah yang di wukuf Arafah ini, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka semua mereka pasti akan aku ampuni dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Hadirin sidang wukuf Arafah rahimakumullah. Mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, ada kesadaran spiritual
ritual kita untuk mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian yang telah menyediakan surga bagi kalian seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sedang wukuf Arafah. Wukuf di Arafah momentum terbaik bagi kita untuk menghapus dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa kita kepada sesama manusia. Hadirin sedang wukuf Arafah rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang dosa kita kepada manusia. Ada 3 manusia yang harus kita mintakan maaf dan kesalahannya, karena dia akan menentukan apakah diterima atau tidak semua amalan ibadah kita. Yang pertama adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah dosa dan kesalahan kepada keluarga kita. Dan yang ketiga adalah dosa dan kesalahan kepada tetangga kita. Hadirin sedang wukuf Arafah rahimakumullah. Dosa dan kesalahan kepada orang tua kita. Marilah sama-sama di wukuf Arafah ini kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, mohon ampun. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni dosa dan kesalahannya. Orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Allah jadikan kuburan menjadi taman-taman di surga. Allah jadikan keringat mereka gantikan dengan surganya. Allah gantikan setiap tetes darah mereka dengan surga. Dosa kita kepada keluarga kita, kita doakan keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang kita tinggalkan di tanah air, mereka dalam kondisi sehat walafiat. Mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita doakan keluarga dan saudara kita, teman kerabat kita. Mudah-mudahan mereka pun bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka bisa menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan lupa hadirin sidang rahimakumullah, yang perlu kita ingat-ingat adalah bahwa kita harus mengingat-ingat bahwa hidup kita cuma satu kali. Tidak ada hidup 2 kali di alam dunia. Hidup kita cuma 1 kali. Dengan mengingat-ingat bahwa hidup kita cuma 1 kali, maka mengingatkan kepada kita ada kesadaran spiritual di antara kita untuk mampu memilah dan memilih mana pekerjaan baik yang mesti harus kita lakukan, mana pekerjaan jelek, pekerjaan munkar, pekerjaan maksiat yang perlu kita tinggalkan. Mengingat-ingat hidup cuma 1 kali, mengingatkan kepada kita bahwa kita telah dicap oleh Allah sebagai kuntum khaira ummah. Kalian semua, kita semua adalah sebagai umat yang terbaik. Sudahkah pada usia kita hari ini, sholat yang kita lakukan, sholat yang terbaik yang pernah kita lakukan? Sudahkah saum yang kita lakukan adalah saum terbaik yang kita lakukan? Sudahkah zakat infak yang kita keluarkan adalah zakat infak harta terbaik yang telah kita miliki? Sudahkah silaturahmi yang kita lakukan adalah silaturahmi terbaik sebagaimana ajaran agama kita? Hadirin sedang wukuf Arafah rahimakumullah. Terakhir yang tidak perlu kita ingat-ingat sebagai modal utama kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah jangan sekali-kali mengingat-ingat kesolehan, jasa, kebaikan kita kepada orang lain, apalagi kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ikhlaskan ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua ibadahku, sholatku, seluruh amalan ibadahku, aku sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang tidak perlu kita ingat-ingat adalah jangan sekali-kali mengingat-ingat kesalahan, aib orang lain. Aib orang lain, kesalahan orang lain harus kita tutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengingatkan, siapapun hambaku yang mampu menutup aib orang lain, maka Allah pasti akan menutup aibnya di kemudian hari.
Allahu Akbar. Hadirin sedang hukum Arafah rahimakumullah. Di akhir khutbah Arafah ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah memperoleh kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan predikat kepada kita haji yang mabrur dan mabrurah. Mudah-mudahan kita semua mendoakan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita doakan saudara-saudara kita di dunia ini, saudara yang seiman, seislam, saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ihfazil islam wal muslimin. Allahumma ihfazil islam wal muslimin. Allahumma ihfazil islam wal muslimin. Wa hdikil kafarata wal musyrikin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabbana, ampuni kekhilafan kami ya Rabbana, jangan siksa kami ketika kami salah dan kami khilaf ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabbana, orang tua kami yang telah mendahului kami ya Rabbana, lapangkan kuburnya ya Rabbana, terangkan kuburnya ya Rabbana, gantilah setiap tetes darah mereka dengan surgamu ya Rabbana, gantilah setiap tetes keringat mereka dengan surgamu ya Rabbana. Orang tua kami yang masih hidup ya Rabbana, muliakan hidupnya ya Rabbana, muliakan hidupnya ya Rabbana, mudahkan segala urusannya ya Rabbana, sehatkan badannya ya Rabbana, sehatkan lahir dan batin kedua orang tua kami ya Rabbana. Ya Rabbana, kami berkumpul di padang Arafah ini ya Rabbana, meninggalkan keluarga yang kami cintai ya Rabbana, meninggalkan harta yang kami cintai ya Rabbana. Selamatkan keluarga kami ya Rabbana, sehatkan keluarga kami ya Rabbana, undanglah mereka ya Allah Rabbana, panggillah mereka ya Rabbana untuk bisa beribadah di rumahmu ya Rabbana, untuk bisa memenuhi panggilan ya Rabbana, menunaikan ibadah haji dan umrah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahman ya Rahim, begitu banyak doa yang dititipkan kepada kami ya Rabbana, doa keluarga kami ya Rabbana, doa tetangga kami ya Rabbana, doa kerabat kami ya Rabbana, sanak saudara kami ya Rabbana. Terimalah doa-doa mereka ya Rabbana, kabulkan doa mereka ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana, solehkan anak keturunan kami ya Rabbana, solehkan anak keturunan kami ya Rabbana, sesoleh para nabi dan rasulmu ya Rabbana. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan negara kami negara yang baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami di seluruh lapisan dunia ya Rabbana. Ya Rabbana, kami tahu, kami paham ya Rabbana, satu saat ajal akan menjemput kami ya Rabbana, satu saat maut akan menjemput kami ya Rabbana, di tempat yang mulia ini ya Rabbana, di tempat yang suci ini ya Rabbana, di tempat yang makbul ini ya Rabbana. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, jangan cabut nyawa kami ya Rabbana sebelum kau wajibkan kami masuk surga ya
ya Rabbana. Masukkan kami ke dalam surga ya Rabbana, bersama keluarga kami ya Rabbana, bersama suami kami ya Rabbana, istri kami ya Rabbana, anak-anak kami ya Rabbana, orang-orang yang kami cintai ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi